Belum, sebentar. Kita lagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Apakah sudah siap belajar? Siap. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hidup damai dalam kebersamaan atau berteman. Benar. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya kita hidup damai dengan kebersamaan. Itu dengan saling menolong, menghargai, toleransi. Itu merupakan kunci atau bekal kita untuk menghadapi materi selanjutnya, yaitu materi ketika kehidupan telah berhenti. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar saling menghargai, menghormati, toleransi untuk membangun kedamaian atau hidup damai dalam kebersamaan, dan itu akan menjadi bekal kita dalam menghadapi ketika kehidupan ini telah berhenti. Karena di dunia ini semua baik tumbuhan, pohon, apalagi kucing, kelinci, suro, atau melia, itu semua punya batas waktu. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Karena itu kita akan belajar tentang hari akhir. Sebelum masuk ke materi, pembelajaran hari ini tuh bertujuan untuk anak-anak atau kalian mampu menjelaskan makna dari hari akhir atau kiamat dengan benar. Kemudian kalian juga mampu membedakan antara kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Kemudian terakhir adalah mampu menunjukkan perilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Baik, materi yang pertama itu apa itu hari akhir? Sebenarnya mau nanya deh, kalian suka lihat berita bencana alam atau apapun di TV, di YouTube atau di internet? Lihat. Gimana tuh kalian waktu lihat? Apa yang kalian rasain? Takut kan? Apakah kalian terbawa suasana dengan adanya itu? Apa yang kalian ingat setelah melihat jadi itu? Ingat dosa. Insya Allah. Ingat mati. Iya. Nah, jadi apa itu hari akhir atau kiamat? Kemudian apa lagi? Ada itu hidupnya mati. Benar. Kalau semesta hancur total. Benar sekali. Tidak ada yang selamat meskipun bersembunyi. Semuanya betul ya. Hari akhir itu merupakan hari di mana hancurnya seluruh alam dunia. Dari hari akhir itu tidak ada satupun makhluk hidup ataupun benda alam yang bisa selamat. Di hari akhir itu dibagi menjadi ada dua. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Jadi yang pertama dulu yaitu kiamat sugro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat kecil. Terjadi secara terus-menerus. Betul. Ada lagi? Semuanya betul dan pintar semua. Gunung meletus. Corona. Pintar. Tanpa virus. Pintar. Tanpa virus. Ya, kiamat sugro itu kiamat kecil atau kiamat yang terjadinya itu pada sebagian atau beberapa makhluk hidup, dan terjadi itu selama kita hidup itu masih selalu ada kejadian itu. Contohnya itu seperti gunung meletus, corona itu, terus gempa bumi dan banjir. Yang berikutnya jenis kedua ada kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Semua bentar. Nah sekali.
sangkakala oleh malaikat Israfil. Berikutnya ada tanda-tanda yang kecil. Apa aja di sini? Saling memfitnah. Kemudian muncul nabi palsu yang mengutuskan Allah. Kemudian orang-orang sering berbohong dan memberi kesaksian palsu. Siapa yang sering berbohong? Hadis. Itu bukan tanda-tanda kecil tuh kalau kalian pada berbohong. Tidak boleh, oke? Kemudian ada tugas riba atau berbohong makin banyak daftar. Kemudian ada banyak anak yang durhaka atau tidak taat dalam siapa yang sendiri suka kalau ibu atau bapak yang minta bantuan suka nolak, nanti males ibu bentar lagi dulu. Siapa yang serius begitu? Itu soalnya bu, iya. Itu kelompok baik apa buruk? Buruk. Jadi tidak boleh ya. Kemudian ada tanda-tanda kiamat besar. Ada matahari terbit dari arah barat, itu udah jelas ya. Kalau matahari terbit dari barat, kiamat bisa muncul. Kemudian munculnya dajjal yang menyesatkan manusia, boleh makhluk aneh, banyak ini. Nah, setelah mempelajari makna hari akhir, kemudian jenis-jenis hari akhir yang bersubro yang kubro, dan ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, dan kita juga bukan hanya mengetahuinya, tapi harus menerapkannya. Gimana di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya itu ada materi perilaku beriman kepada hari akhir. Kita sebagai umat muslim yang beriman kepada hari akhir itu harus selalu berhati-hati dalam berbuat baik. Karena kalau semua kali bahas berbuat baik itu contohnya seperti apa nih? Menolong. Iya. Jadi selama hidup ini kita harus menolong, kita apalagi jujur, tidak berbohong. Ya, semua itu kita lakukan karena setiap yang akan kita lakukan akan dicatat oleh malaikat. Kemudian perilaku selanjutnya itu ada rajin beribadah dan menjauhi dosa. Alhamdulillah ya kalau sudah pada melaksanakan. Rajin beribadah. Siapa yang sholat lima waktunya tepat waktu? Aku. Siapa yang suka rajin membaca Al-Quran? Aku. Siapa yang rajin beribadah? Aku. Kemudian dengar melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Perbuatan baiknya apa? Banyak hal yang bisa dilakukan ya. Kemudian menjadi anak yang jujur dan bertanggung jawab. Karena apapun yang kita lakukan akan ditanggung jawabkan di hari akhirat nanti. Oke, kali ini ibu akan membagi kalian kelompok. Tapi pembagian kelompok itu menggunakan card sort. Jadi setiap anak akan mendapatkan kartu nih. Nah, kalian lihat kartunya itu masuk ya mas Subro atau Sugro. Misal kalian dapat sekian Sugro, berarti kalian nanti tempelnya di sini. Dan itu kalian menjadi satu kelompok. Dan sebaliknya yang Sugro juga. Sudah dibuat kelompok, nanti kalian diskusikan kenapa kartu yang kalian dapat ini bisa masuk ke Sugro atau Sugro. Jadi alasan kenapa itu kejadian yang di kartu yang kalian dapat itu masuk ke dalam juga. Oke. Dari sini. Jadi itu ada tanda bentuknya bisa tanda-tanda atau contoh dari kiamat. Siapa yang merasa itu adalah tanda-tanda kiamat kubro? Aku. Kubro. Berarti satu kelompok. Nova. Dikasih
Kalau Mutia sambil iya dipakai. Ini Mbak, pakai dulu bicara. Kasih waktu buat kalian diskusi alasan kenapa apa yang kalian dapat itu termasuk kata itu. Ini suro. Iya maaf. Kita juga ada ingin masuk tadi. Oh iya terjadi. Udah dibawa. Kita siapa yang melakukan sudah siap mungkin presentasinya tadi presentasinya nanti dijelaskan di depan. Alasan kenapa subur harus boleh dicatat. Barang-barang semuanya. Siapa pengen sendiri? Tidak boleh. Kita harus berdiskusi guys. Rasanya itu karena itu kalian tadi dijelaskan pertama dia sempat oleh karena tidak disortir. Itu jadinya jangan sudah selesai. Yang sudah siap, boleh ke depan. Ayo, kembali dulu. Oh iya. Tolong sedikit Ya, aku dapat itu karena kecelakaan lalu lintas. Kenapa ini kiamat subro? Karena kalau kecelakaan lalu lintas ini kejadian yang berakhirnya hidup sebagian makhluk, jadi tidak seluruh makhluk hidup. Dan kejadian ini kadang terjadi secara terus-menerus di kehidupan sehari-hari kita. Lalu yang kedua itu adalah kematian seseorang. Kenapa ini disebut kiamat subur? Kehidupan seseorang atau berakhirnya kehidupan sebagian makhluk disebut juga ini kiamat kecil. Kenapa? Karena terjadi terus menerus di lingkungan kita. Lalu selanjutnya kejadian ini karena terjadinya sebagai makhluk dan kejadian ini Selanjutnya ada banjir besar. Jadi kenapa disebut subro? Karena di banjir ini berakhirnya hidup sebagian makhluk, dan biasanya banjir itu kan jadinya kejadiannya itu terus menerus. Makanya disebut kiamat subro atau kiamat kecil. Iya, banyak sama korban. Selanjutnya dari bumi itu disebutkan subur karena berakhirnya
sebagian makhluk saja gitu. Terus itu terjadi berulang kali di kehidupan sehari-hari termasuk profesi luar. Tepuk tangannya dong. Ibu kita udah siap. Udah siap? Nama kelompok kita namanya apa? Ya. Siapa boleh? Seven something. Mari kita lihat. Iya, iya. Yang pertama aku ya. Ini itu yang pertama aku dapat videonya sama Kala terus aku oh iya mau masuk tidak matematik. Komentar juga dia di sini. Ada dulu. Ini oh iya. Iya, karena ini matanya dari barat, kan harusnya dari timur ya. Jadi kalau misalkan dari barat itu tanda-tanda pinjaman bu. Kita pakai hati ya. Terus aku selanjutnya dicoba sama Kala. Nah kan nanti tuh pas mau kiamat itu ada suara kayak trompet sama Kala yang gede banget. Itu sama malaikat Israfil gitu. Nanti ada tipe Kala 1 sama 2. Terus aku seluruh makhluk hidup binasa. Seluruh makhluk hidup binasa kayak pohon, manusia, hewan, bukan satu orang doang yang binasa. Lanjut. Selain itu juga kita belajar Tuhan. Jadi kan bintang itu sudah kecil, seperti kita melihat di atas kecil. Aslinya kalau jatuh itu kayak mati loh jatuh. Goblok. Jadi Ya, Bu. Tepuk tangan buat Bapak. Ya, setelah tadi dibagi kelompok dan kalian cuma masing-masing dapat satu tanda atau contoh dari kiamat kubro maupun kubro. Bisa disimpulkan bahwa kiamat kubro itu kiamat yang terjadinya pada sebagian makhluk, sebagian daerah, sebagian saja gitu. Kemudian kalau kiamat kubro itu terjadi pada seluruh dunia, tidak ada yang tersisa. Jadi materi kita ini ketika kehidupan berakhir atau hari kiamat itu dimaknai dengan meyakini bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua makhluk mau tumbuhan, hewan, kita sebagai manusia itu akan ada waktunya untuk dalam mempelajari hari kiamat ini diharapkan kalian itu mengerti dunia itu tempat yang hal itu ada di akhirat. Amin, kita semua masuk surga. Untuk masuk surga kita perlu mempersiapkan bekal diri dengan apa? Amal soleh, dengan perilaku yang tadi sudah disebutkan juga, dengan rajin ibadah dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun untuk memenuhi bekal kita nanti di akhirat. Kata terakhir dari itu, kehidupan dunia mengenal surga, akhiratlah tempat kembali yang abadi. Jadi, mari persiapkan bekal amal soleh terbaik kita. Sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum ditutup? Cukup, Bu. Cukup. Baik. Sebelum ditutup kita